Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Budi. Kita akan bahas kali ini perbandingan antara visi misi ekonomi Capres Anies Baswedan dengan Capres Ganjar Pranowo. Nah, kita akan bedah di sini ya, kita kaji. Saya habis nonton di CNBC itu pemaparan keduanya, sehingga kita bisa bandingkan. Nah, lalu itu kita memilih mana yang terbaik dan itu menjadikan dasar kita untuk memilih nanti siapa presiden yang layak untuk memimpin bangsa ini. Karena ekonomi ini kan adalah sektor yang penting gitu kan, demi kemakmuran dan keadilan juga itu. Nah, kita akan bahas sekarang dari sisi Anies Baswedan, guys. Nah, Pak Anies itu dia mengutamakan pemerataan, yang mana dia tuh melihat dari sisi investasi masuk tuh bukan dari segi jumlah, tapi berapa persen tenaga kerja yang bisa diserap oleh investasi masuk. Misalnya dia bandingkan antara dua sektor ya, sektor manufaktur dengan tambang. Nah, dia punya datanya, riset yang dia lakukan ya, dari yang dia dapat dia pegang itu, di mana sektor tambang ini contohnya ya, ini dua sektor dulu nih. Sektor tambang ini investasi masuknya lebih besar dibandingkan investasi masuk di sektor manufaktur secara jumlah dana yang masuk itu, investasi masuk itu karena. Tapi meskipun lebih besar sektor tambang, dan memang itu di Indonesia yang besar itu sektor tambang gitu kan, itu hanya menyerap 1% tenaga kerja. Jadi dari dana investasi itu ya hanya bisa menyerap 1% tenaga kerja. Tapi sektor manufaktur meskipun lebih kecil dana masuknya, investasinya lebih kecil, tapi bisa menyerap tenaga kerja itu 40%. Artinya Pak Anies memandang sektor manufaktur ini lebih bagus dibandingkan sektor tambang dalam hal penyerapan tenaga kerja, dan itu akan lebih didorong. Investasi masuk akan lebih didorong kepada sektor-sektor yang lebih menyerap tenaga kerja lebih banyak, yaitu sektor manufaktur contohnya, dibandingkan sektor tambang. Meskipun jumlah dana masuk sektor tambang lebih besar, tapi bukan itu protes Pak Anies, tapi berapa sih yang bisa tenaga kerja yang terserap di sektor ini gitu. Jadi bukan pada besar-besaran dana investasi masuk gitu. Nah, lalu untuk mendorong orang jadi pengusaha, jadi dia lengkap nih guys, analisisnya lengkap ya. Selain dari orang di mulai pengangguran, juga kalau dorong pengusaha gimana? Ya digalakkan contohnya koperasi. Karena koperasi ini kita tahu ya, itu kan dia tuh nggak murni nyari untung guys. Dia tuh masih mikirin anggotanya, jadi keuntungannya tuh dibagi lagi ke anggotanya. Misalnya kalau saya anggota koperasi, saya nanti kalau minjam untungnya kembali ke saya lagi gitu. Jadi semakin besar saya minjam, untungnya kan lebih besar kembali ke saya juga gitu. Jadi itu menguntungkan dua belah pihak gitu kan. Nah, beda kalau Anda tuh kalau minjam di ojol misalnya atau di bank, yang untung hanya pihak banknya saja, pihak ojolnya saja. Untung itu tidak kembali kepada Anda gitu. Karena Anda tidak pegang saham dan bukanlah ya orang-orang yang memang punya hak di situ. Tapi kalau koperasi Anda pegang saham juga karena Anda anggota koperasi itu. Jadi itu yang mau digagalkan Pak Anies, dan itu berhasil di Jakarta. Jadi para pengusaha itu ya UMKM dia akan merasa aman, nyaman. Kenapa? Dia tidak perlu terlalu takut untuk mengembalikan dana pinjaman karena itu adalah berupa koperasi. Koperasi ini tentu ada modal dia di situ gitu juga gitu. Jadi dia tuh nggak ragu-ragu, untungnya akan kembali ke dia lagi. Nah, ini bagus sekali. Ada keamanan dari segi pengusaha ya, untuk berusaha UMKM, dan ada segi orang yang nganggur yang butuh kerjaan cepat. Karena nggak semua orang guys ya, ingat ya, nggak semua orang tuh bisa jadi pengusaha, nggak semuanya. Karena pengusaha ini adalah orang-orang spesial. Dan untuk jadi pengusaha itu awalnya orang biasanya jadi karyawan dulu, biasanya. Entah dia kayak contoh misalnya kayak misalnya gini lah ya, paling gampang gini. Ada seorang petani, anaknya itu nggak ujuk-ujuk langsung jadi petani guys. Dia kerja dulu sama bapaknya. Dia ikut bapaknya tiap hari, dia lihat itu bagaimana bapaknya nyangkul, mupuk, manen gitu kan. Dia kerja dulu guys. Dia nggak mungkin bapaknya bilang langsung, "Nak, ini ada tanah, nak. Ya tolong kamu jadikan ladang atau kebun apa," kan nggak mungkin. Anaknya ini kan harus bekerja dulu guys. Jadi pengusaha ini nggak semua orang bisa. Jadi Pak Anies paham itu, makanya yang pertama adalah
dibuka lapangan kerja sehingga orang bisa gali pengalaman di situ, sehingga kalau buka usaha dia punya edge di situ. Kalau udah tahu edge ya, edge itu adalah suatu hal yang dia miliki, insting gitu ya. Karena dia tuh misalnya gini, kalau orang mau buka restoran, dia minimal harus kerja dulu di bidang restoran sehingga dia tahu seluruhnya, bagaimana cara masak, mengendal tamu, belanja pasar, menjalankan ya peralatan masak, pelayanan tamu dan segala macamnya. Jadi akan lebih berhasil orang yang buka restoran yang itu orang yang sudah ada pengalaman sebelumnya di dalam restoran dibandingkan orang yang belum tahu apa. Nah, jadi kunci adalah bekerja dulu baru pengusaha. Jadi nggak semua orang bisa pengusaha, guys. Nah, jadi cerdasnya Pak Anies begitu, ya. Jadi dia tuh mengutamakan lebih dahulu itu lapangan pekerjaan dulu. Karena orang juga kan butuh kerja cepat, guys. Ada orang yang misalnya nggak ada uang sama sekali, ya dia takut dong minjam gitu kan. Meskipun koperasi sekalipun, takut dong dia. Ya kerja dulu lebih aman. Karena kalau dia kerja, dia nggak perlu mikir bayar pinjaman, bayar utang, nggak perlu. Karena dia tinggal kerja saja, bawa badan, ikut aturan, kerja sudah, dapat gaji, nggak perlu dia bayar utang pinjaman sekelas ini gitu kan. Nah, itu lebih bagus menurut saya gitu. Nah, sekarang kita bahas Pak Ganjar. Ini menurut saya guys agak absurd guys ya, justru absurd sekali ya. Pak Ganjar itu tidak ngomong tentang bagaimana penyiapan kerja. Apa dia sampaikan ya? Coba sampaikan ya. Kalau pikir Pak Ganjar ini yang kita tuh bahaya kalau negeri ini dipimpin oleh Pak Ganjar ya. Ini serius guys, terserah guys. Jadi gini, Pak Ganjar mengatakan bahwa ya di forum itu, di CNBC itu mengatakan bahwa hanya ada dua pilihan untuk Anda punya penghasilan, yaitu pertama bekerja di pegawai, kedua di pengusaha. Nah, dia mendorong kita semua di pengusaha, guys. Anda bayangkan, dia tidak menyentuh bagaimana kita ini dapat kerja, enggak di situ tidak ngomongin sama dia sama sekali, guys. Itu herannya gitu kan. Kok bisa dia dorong kita semua di pengusaha? Dia mengatakan, ayo kita semua di pengusaha gitu kan. Adik-adik semuanya di pengusaha. Jadi dia tuh katakan nanti kita tuh akan memberikan pinjaman murah gitu kan. Lembaga-lembaga peminjaman yang murah gitu kan. Nah, apa ya guys, dia tidak nyebut tentang koperasi, padahal koperasi sudah ada, tinggal dikembangkan koperasi gitu kan, daripada bikin baru, bikin sesuatu yang padahal udah ada koperasi. Nah, jadi Pak Ganjar ini guys ya, menurut saya tuh nggak relevan gitu kan, nggak dia tuh tidak komprehensif solusinya gitu. Jadi dia bahkan nanti kata dia produknya akan dibeli oleh negara produknya. Jadi dia tidak ngajar kita untuk mandiri gitu loh guys. Pengusaha itu harusnya kan diri bagaimana memenangkan pasar, bukan dengan diri manja dengan diberi produknya gitu loh. Ya kalau pemerintahnya dia terus, kalau ganti gimana? Ya kalau semuanya setuju kalau gimana? Jadi kita tuh lebih mengutamakan kemandirian dibandingkan dengan di TT-in guys, istilah gitu kan. Di TT-in lah gitu kan. Jadi Pak Ganjar tidak mengajarkan kemandirian gitu. Nah, ini saya sayangkan. Jadi menurut saya ya, visi Pak Ganjar ini tidak relevan guys ya. Dia tidak ngomong tentang bagaimana penyiapan tenaga kerja, bagaimana industri itu lebih harus dia difokuskan pada industri manufaktur contohnya yang minta lebih banyak tenaga kerja dibandingkan sektor tambang yang meskipun lebih besar investasinya tapi tidak menyerap tenaga kerja lebih banyak gitu kan. Itu harusnya. Makanya hemat saya ya, dari segi ekonomi Pak Anies itu sangat komprehensif, lengkap dan menang banyak dibandingkan Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kan menurut saya belum pantas gitu. Karena bagaimana bisa dia memaksa kita semua jadi pengusaha, sementara pengusaha itu banyak risikonya. Ya, nggak semua orang bisa jadi pengusaha guys, nggak gampang. Lebih gampang kerja sama orang dibandingkan pengusaha. Bukan kita nggak mau jadi pengusaha, tapi itu butuh proses. Nggak langsung semua orang jadi pengusaha, nggak. Jadi Pak Ganjar ini salah kaprah menurut kita guys ya. Dia harusnya pelan-pelan, orang kerja dulu sama orang, udah yakin punya ilmunya, punya pengalaman, baru buka usaha sendiri. Itu aja masih jatuh bangun. Apalagi langsung ujung-ujung di awal langsung dipaksakan untuk buka usaha, dia belum ada pengalaman, belum ada basic pekerja sama orang, ya kan? Bayar utangnya bagaimana nanti gitu kan. Jadi ini risiko terlalu besar. Jadi kita bahaya kalau menyerahkan Indonesia ini ke tangan Pak Ganjar, tuh bahaya sekali guys ya. Jadi solusi dia itu tidak mengurangi pengangguran, tapi malah ya kalau banyak orang gagal nih, orang dipaksa jadi pengusaha,
lalu dengan permainan ini yang tanpa kerja dulu gitu kan, ini akan peluang gagal lebih besar. Sehingga nanti bukan hanya bertambah pengangguran karena lapangan kerja tidak diurusin, tidak difokuskan bagaimana supaya buka lapangan kerja lebih banyak, tapi juga nanti akan banyak orang terjebak hutang karena usahanya banyak gagal, bangkrut karena tidak punya pengalaman, tidak punya edge di situ karena tidak pernah menghandle dulu, bekerja dulu di situ gitu guys. Kayak saya mau buka restoran, ya saya minimal kerja dulu di restoran. Anda makanya Anda tahu ya kenapa banyak contoh kayak perusahaan-perusahaan kayak Marta Tilaar, itu anaknya nggak ujuk-ujuk langsung jadi direksi, nggak, disuruh kerja dulu. Anaknya saya lupa itu wawancara dengan salah satu podcast itu ya, anaknya itu disuruh kerja dulu guys, anaknya. Jadi bagian gudang dulu, bagian ini itu dulu, kerja dulu gitu. Meskipun dia punya peluang, ibunya pemilik Marta Tilaar, bisa kenapa tidak, tapi tidak begitu caranya, nggak instan. Jadi Ganjar ini sama seperti Jokowi, sistemnya instan. Bagaimana instannya Jokowi menjadikan anaknya cawapres, begitulah Ganjar. Makanya Jokowi dan Ganjar ini 11-12 guys, dengan layak memimpin negeri ini. Negeri ini nggak bisa dipimpin dengan diraih dengan cara instan, nggak. Semuanya butuh proses dan proses itu adalah harus dilakukan. Karena itulah membuat kita mandiri dan membuat kita tuh maju dan sukses. Dan itu ada pada prinsip dan visi misi ekonominya Pak Anies Baswedan. Makanya dari segi isu ekonomi Pak Baswedan menang banyak dibandingkan Pak Ganjar. Dan bahaya kalau Pak Ganjar sekali lagi memimpin negeri ini karena visi ekonominya tuh sangat tidak bagus sekali guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.